Sejarah. Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Semarang Tawang, SMT, juga disebut Stasiun Tawang atau Semarang Tawang Ban Jateng karena perjanjian hak penamaan. Adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di kawasan Kota Lama Semarang, Tanjung Mas, Semarang Utara, Semarang. Stasiun yang terletak pada ketinggian 2 meter di atas permukaan laut berada dalam pengelolaan Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang dengan jarak 280 km sebelah barat dari Surabaya Pasar Turi dan 440 km sebelah timur dari Jakarta Gambir. Stasiun Semarang Tawang juga merupakan titik tengah dari lintas utara Jawa, menghubungkan Jakarta dengan Surabaya serta sebagai salah satu dari 2 stasiun kereta api utama di kota Semarang. Pada tahun 1911, Nederlands-Indische Spoorweg-Maatschappij, NIS, mulai menyusun rencana induk sistem perkeretaapian di jalur kereta api Semarang, Surakarta, Yogyakarta yang sebelumnya diresmikan pada tahun 1873. Hal ini terjadi karena stasiun Samarang NIS yang telah ditutup 6 tahun sebelumnya sudah tidak memungkinkan dioperasikan kembali sebagai stasiun pusat NIS apabila Semarang dilanda banjir rob. Dalam melaksanakan rencana induk tersebut, NIS mulai membangun stasiun kereta api baru di wilayah Tawang yang mulai dibangun pada 29 April 1911. Stasiun ini telah selesai dibangun dan diresmikan pada 1 Juni 1914. Meskipun telah dibangun, stasiun Semarang Tawang sering mengalami banjir rob. Hal ini terjadi karena Laut Jawa sering mengalami pasang dan bercampur dengan air hujan dan air limbah yang berasal dari beberapa saluran air sehingga ketinggian stasiun turun menjadi 0 m. Dalam menyelesaikan masalah ini, maka pemerintah kota Semarang mendirikan polder di depan stasiun yang mulai dibangun pada tahun 1998. Stasiun Semarang Tawang pada awalnya memiliki 5 jalur kereta api dengan jalur 4 merupakan sepur lurus. Setelah jalur ganda menuju stasiun Alas Tua resmi beroperasi pada 5 Desember 2013 dan menuju stasiun Semarang Poncol pada 7 Februari 2014, jumlah jalur bertambah menjadi 8 dan jalur 5 juga dijadikan sebagai sepur lurus. Jalur 1 dan 2 digunakan sebagai jalur pemberhentian kereta api antar kota untuk menaik turunkan penumpang. Jalur 3 digunakan sebagai tempat kedatangan maupun keberangkatan kereta api antar kota yang memulai perjalanan dari stasiun ini dan digunakan untuk parkir rangkaian kereta. Jalur 6 digunakan sebagai tempat persilangan maupun penyusulan kereta api. Serta jalur 7 dan 8 juga digunakan sebagai tempat parkir rangkaian kereta, sekaligus tempat cuci rangkaian kereta. Di ujung timur jalur 6 dan 7, dekat dengan Jalan Ronggowarsito, terdapat tempat bongkar muat peti kemas. Meskipun stasiun ini merupakan stasiun besar, stasiun ini masih menggunakan peron berukuran rendah, sementara peron berukuran tinggi hanya tersedia di jalur 1 yang digunakan untuk mempermudah naik turun penumpang dan mengakomodasi penumpang difabel. Pada tahun 2019, tata letak jalur di stasiun ini mengalami sedikit perombakan dan sistem persinyalan elektrik yang lama telah diganti dengan yang terbaru produksi Land Industri. Bangunan stasiun yang bergaya Hindia ini diarsiteki oleh Insinyur Louis Cornelis Lambertus Willem Slotboer. Stasiun ini tergolong stasiun sisi, memanjang mengikuti sumbu jalur kereta api. Bentuk massa bangunan adalah perpaduan kubus dan balok, dan atapnya berbentuk 5 segi 4 pada lobi utama serta prisma segitiga pada kedua sisi sampingnya. Atap pada bangunan lobi dimahkotai kubah sehingga memberi kesan megah, tegas, dan kokoh yang menjadi ciri khas arsitektur Hindia. Atap bangunan utama stasiun yang menjadi fokus utama stasiun ini terbuat dari genting, sedangkan kanopi peron stasiun menggunakan atap seng yang ditopang tiang-tiang baja. Tebal dinding stasiun 30 cm dan pada penopangnya mendapatkan penebalan 50 cm untuk memperkukuh konstruksi. Pada pintu dan jendelanya diberi ornamen berupa konstruksi bata rolaak, yang disambungkan dengan hiasan keramik glazur, memberikan kesan artistik bangunan. Pada 28 September 2022, PT Kereta Api Indonesia, Persero, telah melakukan uji coba sistem pengenalan wajah pada proses keberangkatan kereta api antar kota di stasiun Bandung dan per 10 Juli 2023. Stasiun Semarang Tawang sudah menerapkan sistem tersebut bersama 9 stasiun K utama Pulau Jawa lainnya seperti Stasiun Malang, Madiun, Solo Balapan, Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Cirebon, dan Jakarta Gambir. Stasiun Semarang Tawang memiliki melodi penyambutan kereta api berupa lagu instrumental berjudul Gambang Semarang, karya Ai Yoksiang dan Sidi Pramono yang dimainkan dalam bentuk genre keroncong dipasang pada bulan Februari 2022 versi full dari stasiun Tegal yang terakhir diputar tahun 2018, serta untuk melodi kedatangan kereta api. Selain itu,
Di depan bangunan stasiun dan di sebelah polder terdapat monumen lokomotif D30159 yang dihiasi lampu berwarna dan air mancur menari di sekelilingnya. Di tengah polder terdapat patung Insinyur Soekarno setinggi 17 m yang dipahat oleh seniman Bali yang tinggal di Bandung, Ketutwinata. Bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun, Daerah Operasi 4 Semarang telah meresmikan ruang tunggu VIP bagi penumpang kelas luxury bernama Premier Lounge. Dibuka 1 Juni 1914, nama sebelumnya Stasiun Tawang NIS Station. Hampir semua layanan kereta api yang melintas di kota Semarang berhenti di stasiun Semarang Tawang, kecuali Kertajaya, Jayabaya, Airlangga, dan layanan kereta barang selain angkutan logistik parcel ons dan angkutan peti kemas.